Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kembali di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita walaupun tadi sebelum maghrib hujan, masih bisa berkumpul di tempat ini. Tentunya ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, kesempatan diberikan oleh Allah dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, tentunya untuk kembali menambah amalan kebaikan kita, menambah sesuatu yang bisa memberatkan timbangan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melakukan ibadah, belajar, bermajelis zikir di masjid yang mulia ini, salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kembali kita melanjutkan kajian kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah atas nikmat dari Allah, kita sudah selesai beberapa contoh, bukan semuanya, beberapa contoh ayat sifat, beberapa contoh ayat-ayat sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yang wajib kita imani, wajib kita tetapkan. Tidak boleh kita membagaimanakan atau menyamakannya dengan sifatnya makhluk, apalagi menolaknya. Nah, di pertemuan di malam hari ini, penulis akan menyebutkan beberapa contoh dalam hadits Nabi. Tidak semuanya, karena sangat banyak sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadits. Cuman belum sebutkan sebagian untuk kita, supaya kita jadikan patokan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus keimanan kepada apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah di poin ke-13 di buku beliau ini, wa minas sunnati qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya wa qauluhu ya'jabu rabbuka minasyabi laysat lahu sabwah wa qauluhu yadhakullahu ila rajulaini qatala ahaduhumal akhar thumma yadkhulanil jannah
fahada wa ma asbahahu. Jadi beliau hanya menyebutkan 3 sebagai contoh. Yang mana 3 ini itu sudah menjadi garis nanti keyakinan kita. Menjadi ma'alim. Apa ma'alim? Rambu-rambu. Yang dijadikan ya tanda untuk kita berjalan di atasnya. Kalau kita yakini, paham ini 3 yang beliau contohkan, demikian pula sifat-sifat yang Nabi sebutkan dalam hadisnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kami ingatkan dulu, kita wajib mengimani apa yang datang dari Nabi, karena itu adalah wahyu dari Allah, tanpa kita membedakan ini khobar mutawatir atau khobar ahad. Maksudnya apakah rawinya banyak atau rawinya sedikit, yang penting sahih. Itu poin paling pentingnya. Kapan sahih, wajib kita beriman. Maka kata beliau rahimahullah, fahada wa ma asbahahu mimma sahha sanaduhu wa uddilat ruwatuhu nu'minu bihi wa la narudduhu wa la najhaduhu wa la nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu dhahiruhu wa la nusbihuhu bisifatil makhluqin wa la bisimatil muhdithin wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la nadhira. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir wa kullu ma takhayyala fid dhihn aw khatara bil bal fa innallaha ta'ala bi khilafihi wa min dzalika ar-rahman 'alal arsy istawa. Ini Masya Allah. Ini langsung beliau tutup pembahasan dan beliau buka dengan pembahasan yang lain. Kata beliau rahimahullah, termasuk dari sunnah, yaitu dari yang datang berupa hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita, pencipta, pengatur, penguasa, pemilik kita, yang menghidupkan dan mematikan kita, yanzilu, turun, ila Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah, turun setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Langit itu ada 7 lapis. Yang kita lihat di atas itu namanya langit dunia. Karena sebagai atapnya bumi ini, namanya langit dunia. Masih ada 7 lapis ke atas. Kata Nabi, Rob kita turun setiap malam ke langit dunia. Hadits ini hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang mana datang dalam lafaz lengkapnya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutha al-lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibulah wa man sa'alani fa utiyalah. Ini kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim, Rob kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Maka Allah katakan, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, saya akan menjawab permintaannya, saya akan memberikannya. Demikian pula wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang memohon ampun kepadaku, saya akan mengampuninya. Ini hadits pertama, menetapkan sifat nuzul, sifat turun untuk Allah. Allah turun ke langit dunia. Tentunya jangan hayalkan seperti turunnya ke makhluk. Tidak sama. Wajib kita beriman terhadap apa yang diberitakan oleh Nabi ini, bahwa Allah turun. Sifat ini ditetapkan oleh Nabi SAW dan sepakat para ulama akan ditetapkannya tanpa kita bagaimanakan. Tidak boleh bilang bagaimana turunnya, tidak boleh. Karena
Allah berfirman, la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Jadi Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Tidak boleh kita bilang bagaimana. Haram. Maka yang kata Imam Malik, as-su'alu anha bid'ah. Bertanya tentangnya bid'ah. Karena Allah larang. Bertanya tentang bagaimana turunnya Allah, bid'ah. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Jadi kita wajib mengimani tanpa membagaimanakan, tanpa menolaknya. Tidak boleh kita tolak. Wajib kita tetapkan. Kita tetapkan hakiki, bukan majas. Yaitu kita tetapkan benar-benar Allah turun karena Nabi yang bilang. Dan tidak boleh kita menolaknya. Jangan tertipu dengan syubhatnya orang-orang Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat ini. Mereka menolaknya. Kalau kita katakan tidak ada hadisnya, mereka takwil. Karena hadisnya sahih Bukhari Muslim. Mereka takwil. Mereka terjemahkan yanzilu amrillah. Ini di antara mereka ada yang bilang begitu. Bukan Allah yang turun, tapi perintahnya. Tapi perintah Allah yang turun. Jadi seperti Al-Quran, itu yang turun Al-Quran. Allah tidak turun, begitu maksud mereka. Jadi ketika Nabi bilang, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Bukan Allah yang turun, tapi perintah Allah. Ini terjemahan mereka. Gampang sekali dibantah. Sebentar kita akan bantah setelah kita menukilkan semua apa saja terjemahan mereka. Itu terjemahan pertama di antara yang mereka arahkan. Ada juga di kalangan mereka seperti orang-orang Asy'ariyah terjemahkan hadis ini yanzilu rahmatuhu. Turun rahmatnya. Jadi bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya, kasih sayangnya. Ada juga yang menerjemahkan yanzilu rabbuna, maksudnya yanzilu malaikatu rabbina. Turun malaikat Rabb kami. Ini jelas bukan Allah yang turun. Ada yang mengatakan turun rahmatnya, ada yang mengatakan turun perintahnya, ada yang mengatakan turun malaikatnya. Jadi ketika Allah katakan, Nabi kita katakan Allah turun ke langit dunia, mereka bilang malaikatnya turun ke langit dunia. Malaikatnya turun ke langit dunia. Semua tafsir ini adalah bertentangan dengan hadis. Hadis bilang Allah turun, Rob kita turun. Mereka bilang bukan, malaikat yang turun, rahmatnya yang turun, perintah yang turun. Ini sudah menyelisihi. Kalau mau lagi bantahan yang lebih kuat, baca hadis sampai akhir. Karena semua syubhat, kerancuan berpikir dari orang-orang sesat, pasti di ayat itu atau hadis yang dia pakai ada bantahannya. Termasuk yang ini. Sekarang mereka terjemahkan apa tadi? Anggaplah tadi, kan kita sebutkan 3. Anggaplah dia bilang apa? Terjemahkan dengan perintah. Perintah Allah turun. Coba baca akhir hadis. Fayaqulu man yad'uni fa'astajiblah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka saya akan mengabulkannya. Apakah mungkin perintah Allah yang bilang begitu kepada hamba? Jadi Allah turun ke langit dunia. Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Berarti ini betul-betul Allah yang turun. Mereka bilang, kalau kita tafsirkan perintah, yang turun adalah perintah Allah. Apakah mungkin perintah itu akan ngomong, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan mengabulkannya? Mungkin gak perintah? Iya kan? Sekarang, mungkin gak rahmat? Kan yang turun kasih sayang Allah. Mungkin gak kasih sayang Allah itu ngomong, siapa yang berdoa kepadaku? Nah ini bukan Allah yang turun, tapi siapa? Kasih sayangnya. Mungkin gak dia akan bilang, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan mengabulkan? Tidak mungkin. Sekarang kalau turun malaikat, mungkin gak malaikat bilang, siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan? Mungkin gak?
Tidak mungkin. Tidak mungkin malaikat bilang begitu. Kenapa? Malaikat itu tidak mungkin menyeru untuk dipersekutukan dengan Allah. Kan kalau malaikat bilang, berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Berarti dia Tuhan. Berarti dia Allah. Na'udzubillah. Jadi ini pendapat itu sangat jauh dari kebenaran. Bahkan kalau kita pakai bisa syirik. Karena malaikat yang turun, dia yang bilang, kamu berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Kamu meminta ampun kepadaku, saya akan ampuni. Apakah hak malaikat mengampuni? Coba kita tanya mereka, kalau mereka pakai akal sehatnya. Tapi demikianlah, kadang ahlul bid'ah itu suka berdalil dengan sepotong saja, tidak dia lanjutkan. Karena kapan dilanjut, ditahu kesalahannya. Kapan dilanjut, pasti ditahu kesalahannya. Makanya mereka tidak pernah melanjutkan ayat awalnya atau akhirnya, tidak. Iya, karena dalam ayat itu atau hadits itu pasti ada bantahannya. Maka dengan itu kita bisa meyakini bahwa tafsir yang benar adalah tafsirnya as-salaf. Tafsirnya ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun hakikatnya. Turun hakikatnya sebenarnya. Sebenarnya tidak serupa dengan turunnya makhluk. Ia tidak serupa dengan turunnya makhluk. Dan tidak perlu kita tanyakan. Kapan kita banyak bertanya tentang ini, maka kita akan banyak menjawab sendiri dengan kesesatan pula. Seperti mereka bertanya, kalau begitu kosong arsy, apa urusanmu? Iya. Nah Allah bilang turun, cukup kamu beriman saja. Cukup kamu beriman saja. Sebagaimana sebentar kita akan singgung juga di ayat tentang arsy. Insya Allah kita akhirkan di situ. Ini sifat pertama yang Nabi tetapkan dan wajib kita imani. Yang kedua, kata beliau, wa qauluhu. Contoh lagi yang kedua dalam hadis. Ya'jibu rabbuna, ya'jibu rabbuka minasyabi laisat lahu sabwah. Rob kamu takjub terhadap seorang pemuda tapi tidak punya sobwah. Sobwah itu artinya al-mail ilal hawa, kecondongan kepada hawa nafsu. Kecondongan kepada hawa nafsu. Karena biasanya anak muda itu karena dia lagi muda, lagi panas-panasnya, biasanya lebih condong kepada apa? Perasaannya, hawa nafsunya. Tapi siapa yang mampu mengekang hawa nafsunya saat usia mudanya, maka Allah takjub terhadapnya. Karena dia di luar daripada kebiasaan anak muda yang lain. Kata Nabi, ya'jibu rabbuka minasyabi laisat lahu sabwah. Robmu ta'ajub terhadap anak muda yang tidak punya sabwah. Sifat apa yang ditetapkan di sini? Sifat takjub. Wajib kita tetapkan untuk Allah. Tentunya jangan samakan sifat takjubnya makhluk. Kan gini, alasannya orang sesat menolak ini sifat. Menurut mereka, itu kan makhluk. Kalau takjub, ada sesuatu yang tidak pernah dia lihat, baru dia lihat langsung dia apa? Takjub terhadapnya. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Kamu salah karena kamu samakan dengan makhluk. Kamu salah karena kamu samakan Allah dengan makhluk. Itu sudah kesalahan pertama. Ia membuat kamu tolak sifat Allah. Yang sebenarnya kita langsung di awal. Oh, Nabi tetapkan, saya beriman. Nabi bilang Allah takjub. Ya sudah, kita percaya. Allah takjub terhadap pemuda yang seperti itu. Jangan pernah samakan dengan sifat takjubnya makhluk. Jangan pernah. Karena kapan begitu, sudah salah. Karena kapan begitu, pasti tafsirnya kita akan mencari jalan lain. Makanya orang-orang Mu'attilah dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semisalnya yang berjalan di atas jalan mereka itu menolak sifat ini. Mereka terjemahkan dengan bil mujaza, balasan. Jadi hadis tadi itu mereka bilang gini, kan lafadznya apa? Lafadznya ya'jabu rabbuka, Robmu ta'ajub. Maksudnya Robmu membalas
seorang pemuda yang tidak punya hafwah, sobwah. Bayangkan tafsir mereka. Tafsir ini, ya kita tidak pernah ragu bahwa siapa yang tidak condong kepada hawa nafsunya, pasti Allah balas dengan kebaikan. Kita tidak pernah ragu. Cuman balasan itu kan pasti. Karena al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung daripada apa? Amalan. Tergantung dari amalan. Cuman lafaz hadis ini kita harus menetapkannya sebagaimana yang Nabi tetapkan. Katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Apa ucapan Imam Syafi'i? Sudah lewat bagi kita. Amantu bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Saya beriman terhadap apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah. Apakah ada Nabi tafsir takjub dengan balasan? Apakah ada sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, apa itu takjub? Tidak ada. Itu menunjukkan dia ma'ruf. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik. Takjub itu adalah maklum. Maknanya dikenal. Maknanya diketahui. Wajib kita tetapkan untuk Allah. Karena Nabi menetapkannya. Karena Nabi apa? Menetapkannya. Tidak boleh kita bagaimanakan. Bagaimana takjubnya Allah? Tidak boleh. Kata Imam Malik apa? As-su'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana itu bid'ah. Jangan pernah. Bertanya bagaimana bid'ah. Tidak boleh kita bertanya. Yang wajib bagi kita adalah beriman. Nabi katakan Allah takjub. Kita percaya Allah takjub terhadap laki-laki. Seorang pemuda, masih anak muda tapi tidak punya sebuah. Tidak punya kecondongan kepada hawa nafsu. Dia tumbuh di atas beribadah kepada Allah. Pemuda seperti ini kan Allah takjub terhadapnya. Allah takjub terhadapnya. Bahkan nanti di hari kiamat, yang seperti itu akan dinaungi oleh Allah. Di bawah naungannya yang tidak ada naungan selain naungannya di hari kiamat. Ya kan? Ya kan disebutkan dalam hadits Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, di antara yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyab apa? Seorang pemuda. Terus siapa yang tahu hadisnya? Seorang anak muda yang tumbuh fi ibadatillahi taala, tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Maksudnya dia besar darinya anak muda balik, dia selalu beribadah kepada Allah. Itu kan berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak muda di sini yang diinginkan dengan anak muda sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala, maksudnya bukan anak muda yang belum menikah saja. Karena anak muda itu definisinya dari balik sampai usia 40 tahun. Ada juga yang mengatakan 43 tahun. Ada juga mengatakan 42 tahun. Yang jelas 40 tahun disepakati. Itu namanya anak muda. Jadi setiap orang yang berusia sekitar itu namanya masuk dalam hadis. Masuk dalam hadis yang dinamakan dengan siapa? Anak muda. Antum bisa paham ini? Lewat dari itu, maka usia kuhulah. Ya, di atas anak muda. Usia tua. Usia tua. Antum bisa paham ini? Jadi Allah takjub dengan orang yang seperti itu. Jadi jangan tafsirkan, oh yang umurnya yang ini masih belum menikah semuanya. Enggak. Walaupun antum sudah menikah, banyak anak, tapi usianya segitu, anak muda juga. Anak muda juga. Iya kan? Siapa yang berusia yang banyak anak, tapi usianya 40 tahun? Kita Pasrul berapa? 30 lebih. Ya? 41. Masih anak muda. Berarti masuk dalam hadis, ya ma'syarus syabab. Wahai sekalian anak muda. Iya, masuk dalam hadis. Masya Allah, masih bisa. Baik. Jadi ini makna anak muda supaya antum, karena biasanya kita bilang anak muda itu kalau belum menikah. Enggak. Anak muda dalam syariat seperti itu. Anak muda dalam syariat yang disebutkan oleh para ulama seperti itu usianya. Dari balik yaitu misalnya 15 tahun sampai nanti 40 tahun, 42 atau 43. Itu masih dibilang apa?
anak muda. Masih dibilang anak muda. Nah, ini dalam hadis ini begitu. Ya jabu rabbuka minasyabi laisat lahu sabwah. Allah Rabbmu takjub terhadap anak muda yang tidak punya sabwah, yaitu tidak punya kecondongan kepada hawa nafsu. Dia lebih mengutamakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hawa nafsunya. Ini Allah takjub terhadapnya. Nah, ini menetapkan sifat takjub untuk Allah, wajib kita imani. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhakullahu ila rajulaini qatala ahaduhumal akhar thumma yadkhulanil jannah. Ini potongan hadis. Kita akan bisa pahami nanti supaya tidak terlalu heran. Saya akan bawakan kesempurnaannya. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhakullahu, Allah ketawa, Allah tertawa. Sifatnya, sifat. Berarti Allah tertawa. Wajib kita imani. Jangan pernah samakan dengan ketawanya makhluk. Jangan pernah. Beriman terhadapnya apa? Wajib. Tidak boleh membagaimanakannya. Tidak boleh kita menolaknya. Nabi bilang, yadhakullah, Allah tertawa. Kepada siapa? Ila rajulain, kepada dua orang laki-laki. Qatala ahaduhumal akhar, salah satu dari keduanya membunuh temannya. Tapi thumma yadkhulanil jannah, kemudian keduanya sama-sama masuk surga. Jadi salah satu dari keduanya membunuh yang lain. Tapi yang dibunuh masuk surga, yang membunuh juga ini masuk surga. Bagaimana itu? Diceritakan dalam hadis yang sempurnanya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kisahnya disebutkan. Setelahnya, kesempurnaan hadisnya, yuqatilu hadza fisabilillah. Seorang yang pertama tadi itu berperang di jalan Allah, membela agama Allah, melawan orang kafir. Yang membunuhnya tadi masih kafir. Dia dibunuh oleh si yang kafir. Masuk surga karena mati syahid. Karena mati syahid. Jadi Nabi bilang, yuqatilu hadza fisabilillah. Jadi ini berperang di jalan Allah, kemudian dibunuh oleh yang kafir. Setelah itu, tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu tobat kepada yang membunuh. Artinya akhirnya masuk Islam. Kemudian berperang lagi, mati syahid, masuk surga. Itulah dibilang dua orang itu masuk surga. Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap dua orang itu. Satunya tadi terbunuh oleh yang kafir, masuk surga karena mati syahid. Setelah dia bunuh, perang, masuk Islam lagi, ikut perang bersama kaum muslimin, mati lagi, mati syahid. Dua-duanya masuk surga. Allah tertawa terhadap keduanya karena sama-sama mati di jalan Allah. Karena kata Nabi SAW, innamal amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya, bukan di awalnya. Walaupun awalnya dia memerangi Islam, tapi akhirnya dia adalah cinta Islam, maka itulah akhirnya. Itu yang dijadikan sebagai hal yang menyelamatkannya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita bahas di sini bukan keutamaan berjihad, tapi kalimat awal dari hadis. Nabi bilang, yadhakullah, Allah tertawa. Wajib kita tetapkan untuk Allah, dan ini disepakati oleh salaf. Wajib kita tetapkan. Tidak boleh kita membagaimanakan, tidak boleh kita menolaknya, tidak boleh kita memperumpamakan dengan makhluk. Adapun orang-orang sesat, terjemahkan Allah ketawa, mereka terjemahkan bitawab. Mereka terjemahkan, jadi tadi yadhakullah, maksudnya yuthibullah, Allah memberikan pahala kepada dua orang laki-laki. Salah satunya membunuh yang lain, kemudian terbunuh, kemudian juga terbunuh lagi setelahnya. Allah memberinya pahala. Jauh sekali lafadznya. Apa susahnya Nabi lafadzkan dengan pahala kalau memang yang diinginkan dengannya adalah apa? Pahala.
Di sini Nabi lafadzkan dengan apa? Allah tertawa. Itu yang wajib kita imani. Itu yang wajib kita imani. Bantahannya sangat mudah, seperti bantahan kita sebelumnya. Apa yang kamu terjemahkan itu menyelisih ucapan Nabi. Selesai itu. Kalau orang menyelisih Nabi, selesai cerita. Itu cukup kesesatan. Kalau seorang itu menyelisih Nabi. Kalau seorang itu menyelisih Nabi, sesat. Karena Nabi bilang, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara baru. Hati-hati dari perkara baru. Apa itu perkara baru? Perkara yang diadakan setelah Nabi SAW dan para sahabatnya. Sebelumnya tidak ada. Karena awal hadis dikatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Abdu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah setelahku. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Ini kata Nabi. Baru beliau bilang, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara baru yang diadakan setelah zaman Nabi SAW dan para sahabat. Seperti ini. Nabi katakan Allah tertawa terhadap dua orang. Datang orang setelahnya jauh dari masa Nabi. Karena orang-orang Mu'tazilah ini terpengaruh dengan pemikiran filsafat jauh setelah masa Nabi. Ini kan sebelum Ibnu Taimiyah muncul. Mulai dari Al-Imam Al-Ghazali dan semisalnya. Makanya hati-hati dari bukunya. Walaupun di ujung akhir hayatnya dia bertobat, tapi kan bukunya menyebar. Al-Imam Al-Ghazali akhirnya bertobat, tapi sebelumnya pemikirannya filsafat, ahli kalam, menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bilang hati-hati dari membaca bukunya karena waktu itu masih sesat. Iya. Banyak kesalahannya. Banyak sifat yang ditakwil. Banyak sifat yang ditakwil. Seperti diantaranya ini. Allah Nabi bilang Allah tertawa. Mereka bilang Allah memberikan pahala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala. Kata beliau rahmatullah, fahada wa ma asbahah. Maka ini dan apa yang serupa dengannya. Mimma sahha sanaduhu. Dari yang sahih sanadnya. Itu syaratnya. Dari yang sahih sanadnya. Wa uddilat ruwatuhu. Dan dinyatakan adil rawi-rawinya. Rawi-rawinya dinyatakan adil. Nu'minu bihi. Kita wajib beriman terhadapnya. Wajib ini sudah kita katakan berkali-kali. Wajib kita beriman terhadapnya. Kita ingatkan kembali lagi supaya kita tertanam dalam diri kita dan keyakinan kita. Perkataan Imam Malik. Apa beliau bilang? Al-imanu bihi wajib. Beriman terhadap ayat-ayat Allah. Hadits Nabi SAW adalah wajib. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Beriman terhadapnya wajib. Terus wasu'alu anha bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Tidak boleh. Demikian pula antum tanamkan dalam diri antum ucapan Imam Syafi'i. Rahmallah. Itu ucapan yang sangat bagus. Yang bisa kita pegang dalam ayat atau hadits tentang nama dan sifat Allah. Yaitu beliau bilang amantu bima jaa anillah. Saya beriman terhadap apa yang datang dari Allah. Ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Allah. Demikian pula lanjutnya amantu bima ja'an Rasulillah. Ala muradi Rasulillah. Saya beriman terhadap apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena hawa nafsu kita lebih condong kepada hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu. Tapi dalam syariat yang wajib bagi kita adalah beriman sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Perhatikan baik-baik itu ucapan.
Makanya kata beliau, nu'minu bih. Kita beriman terhadapnya, wajib. Wala narudduhu. Tidak boleh kita tolak karena bertentangan dengan akal atau bertentangan dengan masyarakat. Tidak boleh. Atau bertentangan dengan Kiai Andre Guruta. Tidak boleh. Wala narudduhu, tidak boleh kita tolak. Wala najhaduhu, tidak boleh kita menentangnya. Setelah kita tahu ini dalil, kemudian kita sengaja menentangnya, tidak boleh. Tidak dibolehkan. Wala nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu dhahiruhu. Tidak boleh kita mentakwilnya dengan takwil yang tidak sesuai dengan dhahir hadis atau dhahir dari ayat. Berikutnya, wala nusbihuhu bisifatil makhlukin. Hati-hati. Tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluk. Contoh, sudah lewat bersama kita, Allah punya tangan. Jangan pernah bilang sama dengan tangannya manusia. Tidak boleh. Karena secara akal saja, walillahil matsalul a'la, hanya bagi Allah sifat-sifat yang tinggi secara akal. Antara makhluk, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, tangannya antum sama tangannya gajah, sama enggak? Nah, tangannya antum sama dengan tangannya gajah. Telinganya antum, pendengarannya antum sama dengan pendengarannya gajah. Kan enggak sama. Makhluk saja tidak sama. Ini sesama makhluk, ini ciptaan Allah, enggak sama. Tentunya seharusnya kita lebih menetapkan antara Allah dan makhluk tidak akan pernah sama. Kan ini antara pencipta dengan yang dicipta. Seharusnya, tapi itu secara akal. Tapi mereka tidak pakai akalnya. Padahal mereka mengaku adalah akalnya adalah termasuk akal-akal yang sehat. Iya. Jadi tidak boleh kita menyerupakannya dengan sifat makhluk. La bisimatil muhdatsin. Tidak boleh pula kita serupakan dengan sifat-sifat yang diadakan. Maksudnya sama makhluk. Wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la syabihalah wa la nadhirah. Kita wajib yakini. Ini kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Wajib kita yakini bahwa Allah tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengannya. Kita janganlah ayat yang lain. Antum sudah hafal semua surat Al-Ikhlas. Di situ sebenarnya sudah cukup. Di surah itu dibilang apa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah ahad. Ini saya sudah cukup. Allah maha ahad. Artinya kalau maha tunggal pasti tidak ada yang serupa dengannya. Karena ada serupa itu kalau ada dua. Ini Allah ahad. Tidak ada serupa dengannya. Lam yalid wa lam yulad. Allahus somad. Sebelum setelahnya Allahus somad. Allah maha as-somad. Yaitu tidak butuh kepada makhluk, tapi makhluk yang butuh kepadanya. Itu makna as-somad. Itu makna as-somad. Ada di sana orang mengatakan namanya ada sandaran di belakangnya somad. Tapi bilang Allah butuh pada arsy kalau begitu. Enggak, salah. Perhatikan namamu. Iya. Allah as-somad. Allah maha tidak butuh kepada makhluk. Tidak butuh bahkan kepada arsy. Tidak butuh pada arsy. Arsy makhluk. Iya. Allah tidak butuh kepada makhluk. Tapi makhluklah yang butuh kepada Allah. Itu makna as-somad dalam tafsir. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini menunjukkan sempurnanya Allah, tidak ada yang serupa dengannya. Karena kalau ada anak, ada miripnya. Allah sudah bilang, lam yalid. Allah tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Iya, Allah al-awwal, laisa qablahu syai', kata Nabi SAW. Allah yang maha awal, tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Hati-hati. Tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Allah maha awal. Ini harus diyakini semuanya, nama dan sifat Allah. Kemudian ini yang wajib. Terus lam yalid wa lam yulad. Terus
Ini yang terang lagi. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sama sekali yang sekufu. Tahu sekufu? Serupa dengannya seorang pun. Tidak ada sama sekali yang serupa dengan Allah. Ini di surat Al-Ikhlas kita semua sudah hafal. Apalagi kalau kita tambah lagi surah-surah yang lain. Juga sudah sering ana sebutkan pada antum. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah katakan, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Bagaimana caranya mereka serupakan? Padahal Allah bilang, Allah sendiri. Allah yang bilang dia punya tangan, dia ketawa, tertawa, dia takjub, dia turun. Allah yang bilang. Dan Allah juga yang bilang Allah tidak serupa. Artinya harus kamu pahami ini. Kita harus katakan Allah turun tidak sama dengan makhluk. Allah takjub tidak sama dengan makhluk. Allah punya tangan tidak sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala cinta tidak sama dengan cintanya makhluk. Allah Subhanahu wa taala marah, murka tidak sama dengan murka dan marahnya makhluk. Harus kita begitu. Ini baru kita akan selamat. Kita tidak mempertentangkan ayat-ayat Allah. Makanya beliau tegaskan. Ini keyakinan Masya Allah. Ini penting sekali ya beliau bilang. Wa kullu ma takhayyala fid dhihni. Setiap yang antum hayalkan di dalam pikiran antum. Au khatara bil bal. Atau terbetik dalam pikiran antum. Yang terhayalkan atau terbetik dalam pikiran antum. Fa inna Allah ta'ala bikhilafi. Maka sungguh Allah berbeda dengan yang antum bayangkan. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah sama dengan yang antum pikirkan. Karena pikiran antum itu adalah terbatas. Sementara Allah Subhanahu wa taala kata Nabi. Apa kata Nabi kita tentang Allah? La uhsi sana'an alaik. Saya tidak bisa membatasi pujian kepadamu. Karena Allah maha terpuji, tidak ada yang bisa membatasi pujian pada Allah. Bagaimanapun kita memujinya, maka Allah di atas itu. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala kita sebut, maka Allah lebih dari itu. Iya, kita membayangkan bagaimana kekayaan Allah, Allah lebih dari yang kita bayangkan. Tidak akan bisa pemikiran kita, akal kita yang kurang ini membayangkan yang maha sempurna di atas segalanya, yang tidak butuh segalanya. Tidak akan mungkin. Ini yang wajib kita yakini, Masya Allah. Wa min dalika, ini sebagai penutup. Wa min dalika, di antara hal itu yang tidak bisa antum bayangkan, tidak boleh antum tanyakan. Firman Allah, Ar-Rahman alal arsyistawa. Ini yang banyak juga orang jatuh dalamnya. Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah Ar-Rahman di atas ars beristiwa. Maksud istiwa artinya ala wartafa'a. Bukan bersemayam. Bersemayam itu ada kaifiatnya. Nanti akan disamakan dengan makhluk. Itu ta'wil. Jangan terjemahkan dengan bersemayam. Allah beristiwa di atas ars. Yaitu tinggi di atas ars. Tidak menyatu dengan ars. Kan ars makhluk. Ars makhluk. Iya. Tidak menyatu dengan ars. Allah di atas ars. Dan sifat ini banyak sekali orang mengingkarinya. Sifat Allah di atas ars. Bahkan ada yang mengatakan, Kiai, ars adalah alamat palsu. Kamu yang palsu bodoh. Bukan ars. Karena ars ini ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah istiwa di atas ars. Itu ada 7 kali dalam Al-Quran diulang. 7 kali, 1 kali saya sudah cukup bagi kita. Karena untuk beriman kepada Allah cukup seayat. Apalagi masalah ars. Diulang dalam Al-Quran bahwa Ar-Rahman alal arsyistawa. Itu di surat Toha. Masih ada 6 tempat yang lain lagi. Yang disebutkan Tsummastawa alal ars. Itu 7 kali, itu 6 kali diulang. 7 dengan surat Toha. Yaitu surat Toha 1. Di ayat 5. Surat Al-A'raf juga di ayat 54. Surat Yunus ayat 3. Ada juga di surat Ar-Ra'd ayat kedua. Ada di surah Al-Furqan ayat ke-59. Surat As-Sajadah ayat keempat. Surat Al-Hadid ayat keempat.
7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kami ulangi, disebutkan dengan lafaz yang berbeda sedikit, di surat Toha yang berbeda lafaznya. Kalau yang lain kan tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa tinggi di atas arsy. Itu artinya di surat Toha begitu. Selain surat Toha, di surat Toha lain, yaitu Ar-Rahman 'alal arsy istawa di surat Toha. Jelas 7. Surat Toha ayat 5, surat Al-A'raf 54, surat Yunus ayat 3, surat Ar-Ra'd ayat 2, surat Al-Furqan ayat 59, surat As-Sajdah ayat 4, surat Al-Hadid ayat 4. Ini ayat bukan satu kali diulang. Baru tiba-tiba data orang baru lahir sekarang bilang arsy alamat palsu. Iya, arsy alamat palsu. Berani sekali. Kalau dia sudah tegak hujah kafir, menentang 7 ayat dalam Al-Quran. Karena menentang alif lam mim kafir. Siapa yang mengatakan alif lam mim bukan satu ayat dalam surah Al-Baqarah, kafir. Karena menentang 3 huruf, sehuruf saja kafir. Apalagi ini menentang 7 ayat. Allah katakan Allah tinggi di atas arsy. Dia bilang tidak. Allah di mana-mana. Naudzubillah. Iya, dengan subhat-subhat yang lebih lemah dari sarang laba-laba sebenarnya, tapi malas dibantah daripada berbusa mulut dengan orang yang seperti itu. Iya, habis-habis tenaga saja. Ini banyak yang dia tentang. Makanya belum tegaskan. Seperti ini firman Allah. Tidak perlu antum hayalkan bagaimana tingginya Allah di atas arsy. Tidak boleh. Karena kata beliau tadi, kullu ma takhayyala fid dihin aw khatara bil bal fa innallaha ta'ala bi khilafi. Ini poin ini. Kalau seandainya bisa antum tulis pakai tinta emas, ini yang dikatakan oleh Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahimallah. Iya, beliau hidup di tahun 541 Hijriah sampai 620 Hijriah. Sudah lama sekali beliau tetapkan ini perkataan. Kita sekarang di tahun berapa? 1440 berapa? 42 atau 43? Hah? 42. Beliau katakan ini ucapan itu beliau hidup 541 Hijriah sampai 620 Hijriah. Lama sekali beliau ucapkan ini. Sampai sekarang menjadi keyakinan kaum muslimin. Wa kullu ma takhayyala fid din. Setiap yang antum hayalkan dalam pikiran antum, wa khotoro bil bal, atau terbetik dalam pikiran antum, jangan hayalkan, terbetik saja. Fa innallaha ta'ala bi khilafih. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang antum pikirkan. Kenapa? Karena Allah bilang laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara sebanding dengannya. Iya, kata Allah, hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Tidak ada. Tidak ada. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini cukup sebagai penutup pembahasan kita di malam hari ini. Dan kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Yaitu kembali beliau tegaskan bahwa Allah itu di atas. Insya Allah kita akan ambil nanti di pembahasan yang akan datang. Alhamdulillah. Sudah ada? Belum? Silakan. Siapa yang ada? Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Masya Allah. Jadi gimana cara makannya? Baik, bismillah. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah maksiat penyebab doa tidak dikabulkan? Apakah maksiat adalah merupakan penyebab dari doa tidak dikabulkan? Itu yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Ketika belum membaca ayat di firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati." Wahai para rasul, makanlah dari yang baik. Makanlah dari yang baik. Belum sebutkan bahwa yaitu Nabi SAW ada ar-rajul yutilu safara asy'atha akbaro. Ada seorang lelaki, dia lagi bersafar. Saking panjangnya perjalanannya, rambutnya sampai aut-autan. Rambutnya, ini kan kita tahu bersama kan orang safar itu diantara sebab doanya mustajabah. Doa dikabulkan. Jadi ini ada orang sudah lama bersafar sampai rambutnya aut-autan. Kemudian yamuddu yadayhi ilas sama. Dia angkat kedua tangannya ke langit. Ini hadits menunjukkan bahwa kalau berdoa itu kita angkat tangan. Dia angkat tangannya ke langit. Tapi masalahnya dia bilang, "Ya Rob, wahai Robku." Dia minta permintaannya. Tapi kata Nabi SAW, "Wa mat'amuhu haram, mashrabu haram, wa malbasu haram, wa guddiya bil haram, fa anna yustajabalah." Ini hadits
dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Ada seorang sedang bersafar, sudah aut-autan rambutnya, dia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, ya Allah, dengan doanya, tapi makanannya haram, minumannya dari haram. Ini kan dari dosa namanya. Ini yang diisyaratkan. Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dia isi badannya dengan perkara-perkara yang haram. Maka kata Nabi, fa'anna yustajabalah, maka bagaimana mungkin dikabulkan untuknya? Maka bagaimana mungkin dikabulkan untuknya? Ini menunjukkan bahwa dosa dan maksiat itu termasuk penghalang dari doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan putus asa, jangan sampai dengar hadits ini, oh banyak makanan haram ku makan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau memang kita berdosa, ya bertobat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Jangan putus asa, karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Jangan sampai kadang orang mendengar hadis seperti ini, akhirnya ya percuma, nggak usah dosa, terlanjur nih, nggak usah berdoa. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan pernah kalian mereka putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa. Allah mengampuni seluruh dosa. Allah mengampuni seluruh dosa. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, izin bertanya, apa bedanya kafir dan ahlul kitab? Iya, kafir itu kata umum, baik ahlul kitab atau selain ahlul kitab. Semua yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu namanya kafir. Tidak beriman kepada Nabi kita atau tidak beriman terhadap apa yang beliau bawa, itu namanya kafir. Siapapun, termasuk di dalamnya ahli kitab. Cuman ahli kitab yaitu orang yang diberikan kitab sebelum kita, yaitu umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa. Diberikan padanya apa? Kitab. Ya, diturunkan kepada mereka kitab. Cuman sudah banyak yang mereka hapus dan yang mereka tambah sendiri. Sebagaimana yang dimaklumi, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Iya. Jadi semuanya kafir. Tapi namanya ahli kitab, ada ahli kitab sebagaimana masa Nabi, ada juga majusi. Majusi itu tidak punya kitab, penyembah dua cahaya, penyembah matahari. Iya, penyembah matahari. Tapi kafir juga namanya, kafir juga. Yang jelas itu semuanya dinamakan kafir. Apa hukumnya Ustadz, saya sebagai bendahara harus mengurus kredit atau pinjaman karyawan karena ketentuan dari kantor yang harus kerjasama bank, dan uang fee yang saya dapatkan dari bank saya gunakan untuk membayar pinjaman saya di bank. Iya. Pertama, ya kita kalau bisa tidak masuk di menjadi bendahara yang ada hubungannya seperti itu. Kita serahkan kepada orang lain, ya, bukan kita yang kerja, bukan kita yang masuk sebagai bendahara, itu lebih baik, lebih aman, lebih selamat. Ya, lebih aman dan lebih selamat. Kemudian di sini dia ambil fee-nya itu haram dari bank. Haramnya langsung diambil. Seharusnya kalau ada fee-nya kan dia kasih di kantornya. Kalau kantornya kasih, sebenarnya itu baru diambil. Baru dia ambil. Kemudian dia bayar pakai uang cicilan di bank. Mencicil di bank haram juga. Iya, tidak boleh orang mencicil di bank. Karena cicil di bank itu tidak lepas dari riba. Tidak lepas dari riba. Kadang sebagian orang, tidak apa-apa ambil riba, nanti kan saya bayar juga dengan riba. Hati-hati. Iya.
Nggak apa-apa ambil riba, nanti bayarnya pakai fee juga. Itu kan fee-nya dari riba juga. Iya, hati-hati. Itu kadang dosanya itu bisa lebih besar daripada dosa orang yang ambil riba tapi sadar itu dosa. Kalau yang ini nggak sadar dosa, ada unsur penghalalan. Nah, kalau ada unsur penghalalan itu bahaya, menentang Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah haramkan jual beli dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah, kalau ada penghalalan itu kafir, keluar dari Islam. Kalau ada yang menghalalkan dosa itu kafir. Jadi yang seperti ini hati-hati. Iya, jangan apa namanya itu yang dilafadzkan dalam hadits Nabi. Jangan mengembalakan domba di samping tanahnya orang. Karena domba kita nanti bisa makan itu rumput di tanahnya orang. Yang jelas al halal bayyin wal haram bayyin. Iya. Halal itu jelas, haram itu jelas. Jangan kita masukkan diri kita dalam perkara walaupun itu menurut kita syubhat. Menurut kita adalah apa? Syubhat. Kata Nabi, "Wa man ittaqas syubhat faqad bara'a bidinihi." Siapa yang menghindari perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah aman dengan agamanya. Telah aman dengan agamanya. Ini kalau dianggap syubhat. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk meninggalkannya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang Ustadz AS? Karena kami sering nonton ceramahnya di YouTube, penuh dengan kesesatan. Dia punya kaidah terang-terangan bicara, yang mana kaidah yang sering dia ucap, dia mengaku madhab Syafi'i. Selalu begitu berbicara 4 madhab. Apa-apa madhab, tapi ditanya tentang musik, tidak berbicara madhab, itu juga aneh. Itu namanya sesuai dengan, dia dai umat, bukan dai millah, bukan dainya agama, tapi dainya umat. Berbicara sesuai dengan kemauan orang. Dalam banyak ceramah dia Syafi'iyah, dia bilang, tapi pemikirannya adalah pondasi yang dia pakai adalah pondasinya Ikhwanul Muslimin. Tahu pondasinya Ikhwanul Muslimin yang dibesar-besarkan oleh Hasan al-Banna dan selainnya sebagai pendiri dari Ikhwanul Muslimin, yaitu kita saling memaafkan saja apa yang kita salah di dalamnya, dan kita jalan saja sama-sama atas apa yang kita sepakati. Jadi siapapun, ayo sama. Yang penting kita tujuannya begini. Kalau salah, biarkan saja. Itu kan tidak sesuai dengan jalannya Nabi. Nabi itu yang salah diingatkan, yang benar dibenarkan. Itu kalau Nabi SAW. Orang yang seperti itu jangan kita nonton ceramahnya, karena kita akan kena subhatnya. Kita akan kena subhatnya, pemikirannya yang sangat, walaupun banyak orang yang mengikutinya. Perhatikan baik-baik, selalu ulama kita ucapkan dari masa ke masa bahwa ar-rijal la yuzan bil haqqi walakin al-haqqu la yuzan bir rijal walakin ar-rijal yuzan bil haqq. Yang benar itu tidak diukur dengan orang, tapi oranglah yang diukur dengan kebenaran. Artinya walaupun banyak orang yang ikut, itu bukan ukuran, tapi kebenaranlah yang menjadi ukuran. Dia bawakan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman sahabat atau tidak. Begitu ukurannya. Tidak boleh kita timbang, oh banyak orangnya, oh saya hadir taklimnya Ubaid itu dari Bima, kenapa? Kalau dia taklim banyak orang. Tidak boleh. Tidak boleh kita menimbang yang benar yang disampaikan karena banyaknya orang hadir. Tapi harus kita timbang orangnya itu dengan yang benar yang dia sampaikan. Jadi siapapun yang menyampaikan kalau benar, itu kita terima. Tanpa kita melihat titelnya ada berapa. Iya. Ada berapa nama tambahannya. Tidak boleh begitu. Itu namanya kita timbang dengan dunia. Kita timbang kebenaran itu dengan orang. Nah, Nabi tidak ada titelnya. Nabi tidak ada titelnya. Abu Hurairah, sepakat para ulama dia rawi yang paling banyak.
meriwayatkan hadits Nabi. Tidak ada tambahan namanya. Abu Hurairah aja dari dulu tidak ada apa di gitu, tambahannya. Iya. Tapi orang ambil hadisnya. Kenapa? Karena padahal masuk Islamnya 3 tahun terakhir. Tapi kan orang tidak lihat Abu Hurairahnya, tapi lihat apanya? Yang dia bawakan. Karena orang ditimbang dengan dalil, bukan dalil ditimbang dengan orang. Tidak boleh dibalik. Kapan kita balik, selesai masalah. Kita akan salah di dalam ia berjalan di agama Allah Subhanahu wa taala. Itu wallahu alam. Tadi di pertanyaan sebut nama ya, tapi saya bilang, saya yang bilang, sebutkan inisialnya. Mungkin bisa dipahami. Ini jelas yang bertanya tahu. Bagaimana hukumnya jika seorang mempunyai kucing, tapi orang mempunyai kucing, tapi orang ini mengisyaratkan untuk mengganti biaya makan kucing ini jika ada yang mau mengadopsinya. Apakah termasuk dalam jual beli kucing? Iya. Kalau kita mau sumbang, kasih saja. Kenapa harus diganti uang makannya? Iya. Kalau tidak mau, jangan nih. Iya. Kenapa susah sekali hidup? Karena memang kucing itu dimaafkan najisnya saja. Dia tidak najis. Nabi ditanya dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, tentang kucing. Kata Nabi, innaha laisat binajis. Dia tidak najis. Itu kata Nabi, najisnya tidak najis. Tapi kucingnya haram. Nah kalau haram dimakan, haram harganya. Walaupun dengan dalil ganti uang pakan, itu halus. Ya, itu halus sekali itu. Jadi sama dengan pembahasan ya sesuatu yang ditambahkan lafaz syariat di belakangnya. Jadi kan tadi ini haram, tapi ditambahkan syariat untuk bersembunyi di belakangnya. Iya, untuk bersembunyi di belakangnya. Jangan haram. Sepakat para ulama haramnya tahayul. Tahayul itu mencari hial, mencari tipu daya. Jadi supaya kita lari ini dari haram, kita kompromi saja. Wih, kompromi sama syariat. Bahaya sekali. Jangan. Karena ada dalam hadis juga nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'it tanur. Nabi melarang jual beli kucing. Nabi melarang jual beli kucing. Tidak boleh. Kalau dihadiahkan, alhamdulillah diterima. Kalau disuruh ganti uang pakannya, enggak. Kita mau yang belanjakan dulu untuk diri kita di rumah. Iya, jadi enggak boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa boleh mengkodok sholat witir dan qobliyah subuh apabila kita ketinggalan kedua sholat tersebut dan kita ingin mengkodoknya, yang mana duluan yang dikodok? Ustaz, iya, ini mengkodok kalau kita terbiasa melakukannya. Terbiasa kita melakukannya, kemudian kita ketiduran, sudah sholat subuh, baru terbangun, maka boleh kita kodok. Kita kodok. Nah, ketika kita kodok, apa yang duluan? Sembarang, tidak ada aturannya. Kan sholat qadha itu terserah kita mau duluan apa. Yang penting jangan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu kan harus berurut. Kalau sholat sunnah bebas waktunya, bebas waktunya. Hanya saja perlu diingatkan kembali, anak ingatkan bahwa kalau antum kodok sholat witir itu tidak witir lagi. Saya ulangi, kalau antum kodok sholat witir itu tidak ganjil lagi, sholatnya genap. Jadi kalau antum biasa witir 3, sholat kodonya 4, bukan 3. Karena witir itu khusus malam. Witir itu khusus malam. Adapun siang tidak ada witir. Tidak ada witir. Makanya kita sholat apa? Genap. Itu yang perlu diingatkan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, alhamdulillah. Apa hukumnya jika setelah berwudu langsung menggunakan kaos kaki dan langsung melaksanakan sholat? Boleh, tidak ada masalah. Kecuali di kaos kakinya ada najis, maka tidak boleh pakai sholat pakaian yang najis. Adapun kaos kakinya bersih, boleh, alhamdulillah, tidak ada masalah. Saya pernah berniat untuk riya. Berniat untuk riya? Berniat untuk riya.
Tapi alhamdulillah belum sempat saya lakukan. Apakah itu termasuk dosa? Kalau kita meninggalkannya karena Allah, tadinya berniat untuk riya, maksudnya mungkin beramal tapi mau dilihat atau mau didengar, ya, atau mau disebut. Itu mungkin dia mau beramal karena mau dilihat atau mau disebut atau mau didengar. Itu namanya riya. Tapi dia tidak jadi. Apakah dia dapat pahala? Yang jelas dosa tidak. Maksudnya dosa itu kapan baru niat? Tidak tercatat dosa. Itu rahmat Allah. Beda kalau kebaikan. Kebaikan kalau berniat, 1. Dilakukan, 2. Pahalanya. Kalau dosa, seorang baru berniat, belum ditulis. Bahkan ketika seorang melakukannya, malaikat mengangkat pena selama 6 jam. Sebagaimana dalam hadits At-Tabrani. Dia belum catat selama 6 jam. Siapa tahu dia bertobat dalam waktu dekat. Jadi kalau lakukan kesalahan, langsung bertobat. Jangan juga ditunggu, masih ada Ji, belum 6 jam. Jangan juga. Siapa tahu mati di jam ke-5. Jadi jangan sampai saya sudah sampaikan hadits ini, akhirnya lihat terus jam, belum. Ayo nih. Jangan, tidak boleh. Yang jelas ini rahmat Allah. Rahmat Allah kalau dosa saat kita berniat tidak dicatat. Tidak dicatat. Saat kita lakukan, maka malaikat mengangkat penanya selama 6 jam. Kapan lewat tidak bertobat, baru dicatat. Baru dicatat. Itu rahmat Allah. Karena kata Nabi, innal mu'min nasa'an. Seorang beriman itu pelupa. Makanya dia akan jatuh dalam dosa. Lupa lagi, jatuh lagi. Tapi dia idza dzukira dzakar. Kalau diingatkan, dia akan mengingat. Ini keutamaannya orang beriman. Pelupa, tapi kalau diingatkan, dia akan mengingat. Sehingga ketika dia ingat, dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tadi, kalau kita sudah berniat begini, belum dicatat dosa, terus kita tidak lakukan, tidak dosa. Apalagi setelah itu kalau dia niatkan untuk tidak jadi karena Allah, karena ikhlas, ia tidak jadi melakukan dosa riya itu, maka tentunya kita akan dapat pahala dari hal tersebut. Itu wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana menyikapi orang tua, bapak yang hobi pelihara ayam jantan, tapi terkadang juga mengadunya dengan ayam lain? Dan apakah saya tetap harus taat jika saya disuruh beli obat atau vitamin ayam tersebut? Karena kalau saya tidak laksanakan, karena kalau saya tidak laksanakan apa yang disuruh beli tersebut, saya dimarahi, Ustadz. Mohon penjelasannya. Yang pertama sekali, kita nasihati. Kalau mau pelihara ayam tidak ada masalah. Itu hal yang mubah. Boleh. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, kata Allah. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini semuanya, termasuk ayam jantan. Semuanya diciptakan untuk kita. Yang ada di bumi ini. Untuk kita. Boleh Pak kita pelihara ayam. Tapi jangan kita adu. Karena kalau kita adu, maka nanti di hari kiamat dia akan dikisos. Termasuk kita akan dikisos. Karena Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maksudnya hadis qudsi, inni haramtu dzulmi ala nafsi fala tadzalamu. Saya haramkan perbuatan zalim kepada diriku, maka jangan sekalian saling mendolimi. Walaupun sama binatang, tidak boleh. Jadi itu diharamkan oleh Allah. Itu dulu kita nasihati. Kalau didengar, alhamdulillah. Kalau tidak, maka belum dapat hidayah dari Allah, kita tidak ada celaan. Itu yang pertama terkait dengan dia mengadu ayamnya. Kemudian yang kedua, masalah kita disuruh untuk beli. Sama prosesnya. Kita nasihati dulu. Kalau kita mau pakai untuk diadu ini pakannya, saya tidak mau bantu Pak. Karena itu dosa. Jadi kita nasihati dulu. Kalau diterima, maka alhamdulillah. Tidak nak. Saya tidak akan pakai mengadu itu makanan yang kamu beli.
Itu supaya gemuji. Setelah itu kita gorok, makan bersama. Alhamdulillah. Iya, sudah dapat hidayah, makan enak lagi kan begitu. Iya, itu bagus. Tapi kalau tetap tidak, apa kita pergi atau tidak, maka kembali kepada mudorot. Kalau kita tidak pergi, apa yang terjadi? Kalau kita sampai diusir dari rumah, atau nanti kita tidak didengar lagi perkataan kita, setelahnya lagi kita dianggap anak durhaka, kita lakukan saja dengan hati yang mengingkari. Kita lakukan saja dengan hati yang mengingkari, karena akan ada doror yang lebih besar kalau kita menolaknya. Mungkin bisa kita pahami? Iya. Jangan sampai ada yang mengatakan gampang, cari bapak lain. Kan ada juga begitu. Pernah saya tanya begitu, ada syekh bilang, tidak apa-apa, lakukan dengan hati yang mengingkari. Jadi saya kasih tahu teman, tadi syekh jawab begini sama saya kalau masalah ini. Dia bilang, bumi Allah luas, kenapa harus begitu jawaban? Oh, memang bumi Allah luas, tapi tidak semua orang bisa jadi tukang batu. Kan begitu? Iya. Jadi kita harus jawab sesuai dengan rincian dalam syariat, itu lebih bagus. Masya Allah. Baik, di sini ada pertanyaan lagi. Saya diajak dalam acara keluarga, dalam acara bid'ah. Orang tua sangat ingin kehadiran kami, anaknya. Apa boleh kami ke sana? Dengan dalih semua tergantung dari niat. Apakah ini bisa saya jadikan pegangan? Iya. Bahaya juga kalau begitu ya. Semua tergantung dari niat. Ini perkataan benar, tapi di bawahnya terdapat kebatilan yang sangat banyak. Kadang ada ucapan benar, tapi kebatilan yang tersembunyi banyak. Sebenarnya kita tidak perlu niat begitu. Kalau kita diajak seperti itu, nasihati. Tidak boleh ke acara begitu. Ada acara begitu, nasihati. Langkah pertama, itu berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Kalau ada kemungkaran, tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu, ucapkan dengan lisan kita. Kita katakan, tidak boleh hadiri acara yang seperti itu. Sampaikan dulu, jangan langsung hadiri dengan niat baik. Iya, jangan. Itu pasrah namanya. Itu bisa menjadi sebab kita disentuh oleh api neraka. Bisa, karena ada kecondongan. Ada kecondongan. Jadi awal sekali kita nasihati. Kalau ada acara begitu, saya tidak mau hadiri, karena menurut yang saya pelajari, tidak boleh kita hadir begitu. Itu kita nasihatkan. Itu pertama. Dan kalau kita juga nasihatkan begitu, biasanya tidak diajak lagi nanti. Itu untuk maslahat berikutnya. Tidak diajak lagi. Iya. Nanti. Jadi itu pertama, nasihatkan. Kemudian yang kedua, kalau tidak mampu dinasihatkan, maka menghindar. Kalau bisa cari alasan. Ada urusanku pak, insya Allah saya pergi nanti. Iya, cari alasan kalau bisa. Kalau tidak bisa, baru begitu kita pergi ke sana. Itu pun setelah dipertimbangkan. Kalau tidak pergi, apa yang terjadi? Dan kalau pergi, apa kebaikan di belakangnya? Kalau sama saja antum pergi atau tidak, lebih baik tinggal di rumah. Karena sama saja. Karena sama saja. Tapi anggaplah mudorotnya lebih besar, pergi dengan hati yang mengingkari. Itu ujung namanya. Kata Nabi, fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu, maka dengan hati. Wadzalika ad'aful iman. Itu adalah keimanan yang paling lemahnya. Itu yang terakhir. Itu jalan terakhir. Baik, sisa 2 ya. Tidak boleh lagi tambah. Bismillah, tetangga sudah memberi izin kepada anak untuk dijualkan barang dagangannya. Sekalian sudah ditetapkan harganya pula, berarti sudah ada akad. Anak mau tanya, jika tetangga atau teman sudah tentukan harganya Rp 100.000, apakah anak boleh mengambil keuntungan dari harga 10.000? Apakah anak boleh mengambil keuntungan dari harga 10.000 itu? Misalnya anak menjualnya 15.000,
ya 5.000-nya untuk anak. Tergantung. Antum tadi dengan tetangga antum itu, dia apakah menetapkan harga untuk antum jual atau menetapkan harga untuk antum beli baru antum jual? Kan barang yang sekarang kan ada di hadapan antum. Akad antum tadi apa? Kalau tetangganya bilang, jualkan ini barang saya, harganya 10.000, jualkan. Berarti kita kan wakil ceritanya. Ketika kita jadi wakil, tidak boleh kita naikkan menjadi 15.000. Tidak boleh, kecuali tetangga kita izinkan. Ini barang saya 10.000, silakan jualkan 15.000, 5.000-nya untuk kamu, halal. Itu wakil namanya. Jadi wakil itu tidak boleh naikkan harga atau turunkan harga tanpa izin dari al-muwakkal, tanpa izin dari al-muwakkil yang mewakilkan. Tidak boleh. Jadi itu posisinya pertama. Kalau dia bilang tadi, ini saya jual ke kamu 10.000, sudah, antum bilang baik. Walaupun antum tidak bayar, tidak masalah, ini sudah akad namanya. Kemudian setelah itu antum jual barang itu tadi, ini jadi milik antum. Maka antum naikkan 15.000 menjadi 15.000, 20.000, urusan antum. Tanpa antum minta kepada penjualnya, tidak apa-apa. Karena antum sudah beli sama dia, sudah akad. Sudah akad sama dia. Jadi sekarang posisi penanya di mana? Tergantung. Iya, jawabannya bisa kita jawab sendiri, tergantung posisinya. Tergantung posisinya. Baik, ini terakhir. Jika seseorang memberi cek senilai sekian, misalnya 250 juta, namun waktu mau diantarkan ternyata depositnya tidak mencukupi. Alhasil sampai sekarang belum dicairkan. Padahal mereka yang berniat memberi itu berjanji dan menyuruh untuk bersabar. Di perjalanan belum meninggal dan sampai sekarang tidak dibahas lagi tentang cek itu. Nah, bagaimana Ustadz perihal keadaan itu? Karena termasuk sudah berjanji, apa kelak di akhirat akan tetap diperhitungkan. Jadi cek ini dia kasih kenapa? Dia mau kasih saja ya? Dia mau sumbang ya? Ini ceknya. Kasih saja. Siapa punya pertanyaan? Tolong dia supaya jelas. Karena saya butuh tahu ini ceknya hibah, hadiah atau wasiat. Itu masalahnya. Siapa punya? Nggak diapa-apain. Saya cuma tanya aja. Tidak saya apa-apain. Karena ini masalah haknya orang. Kalau tidak jelas, saya tidak bisa jawab. Jangan sampai dijadikan ini. Tidak ada, berarti saya mohon maaf. Atau saya kasih hadiah kalau mengaku. Ya? Siapa yang mau mengaku? Tidak ada ya? Baik. Alhamdulillah kalau begitu. Karena hak orang tidak bisa kita berbicara sembarang. Kan terikat dengan hak sesama manusia, itu tidak dibangun di atas maaf. Beda kalau hak Allah. Hak Allah itu dibangun di atas maaf. Hak manusia tidak. Kita tidak bisa berbicara sembarang. Kecuali ada dia bilang iya begini modelnya. Baru kita bisa bilang. Dah, alhamdulillah berarti bukan saya. Tapi orangnya tidak mau mengaku. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.